Ini makalah yang ke-20. An Hatim Al-Asami, dari Syekh Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, annahu qala, bahwasannya beliau mengatakan, al-ajalatu, tergesa-gesa, buru-buru, minasyaitani, itu berasal dari syaitan, illa fi khamsi mawadi'a, kecuali dalam 5 hal perkara. Jadi orang tergesa-gesa itu sendiri berasal dari setan, kecuali pada 5 hal. Fa innaha, sesungguhnya tergesa-gesa itu, buburuan itu, min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnatnya, teladannya Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang 5 itu? Yang pertama, it'amud dhaifi, ngasih makan kepada tamu. Jadi boleh, jadi kita ngasih makan ke tamu, nyuguhan lah sangga-enggaknya. Jadi mun aya tamu teh ulah diantap heula. Gerak, apalagi tamuna nu ngendong, kudu dipasihan. Idza nazala, apabila dia nginep lah gitu, di manzilihi, di rumahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, man at'ama akhahul muslima syahwatahu, barang siapa yang memberi makan saudaranya yang muslim karena dia memang pengen, haramahullahu ta'ala 'alan nari, maka Allah mengharamkan dirinya atas neraka. Jadi tepira sebenarnya ngasih makan itu bisa bikin kita selamat dari neraka. Jadi apalagi yang sekarang tuh ngasih makan tuh tiap hari, Minggu, Rebo atau hari lainnya, luar biasa itu, semakin jauh dari neraka. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man at'ama, barang siapa ngasih makan, akhahu, saudaranya, minal khubzi, dari roti, ya kalau kita menasi lah gitu, hatta yusbi'ahu, sampai ia kenyang, wasaqahu, dan hausnya hilang, minal ma'i, dari air, hatta yurwiyahu, sampai ia kenyang, tidak lagi haus, ya tidak lagi haus, seger. Ba'uda minan nari, dijauhkan, ba'uda jauhkan, minan nari, dari neraka, sab'a khonadiqa, 7 parit, 7 parit atau 7 sungai. Kullu khandakin, setiap sungainya itu, paritnya itu, masiratu sab'imi'ati amin, itu sekira-kira 700 tahun perjalanan. Jadi kita ngasih makan, satu bungkus ngasih makan saudaranya, temennya, keluarganya, atau sesama manusia, ya, sampai orang itu kenyang yang makannya,
terus kita ngasih air sampai orang itu jadi seger karena dia minum, Allah menjauhkan kita dari api neraka 7 parit, 7 sungai. Yang satu sungai itu perjalanan kalau lewat sungai itu dari titik A ke titik B itu lalakan 700 tahun. Berarti segede kumaha sungai. Nah, 700 tahun dikali 7 berarti 4.900 tahun. Makin jauh kita dari neraka. Mantak nu bager mah deukeut ke surga teh, jauh di neraka. Diriwayatkan dari Imam Nasai wa Tabrani dan Baihaqi. Wa tajhizul mayyiti, dan yang kedua yang boleh bersegera yaitu mulasaroh mayit, ngurus mayit, bil ghusli dengan memandikannya, wa takfini dan mengkafannya, wa sholati dan mensolatkannya, wa dafni dan menguburkannya. Idza mata, apabila si mayit itu meninggal beneran mati, yakinan secara yakin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna awwala, sesungguhnya yang paling awal, yujazal mu'minu ba'da mautihi, yang dibalas bagi seorang mukmin setelah meninggalnya, an yughfara, itu diampuni, li jami'i man tabi'a janazatahu, kepada semua orang yang mengikuti jenazahnya, nu nganter jenazah. Jadi yang paling pertama Allah balas dari seorang mukmin adalah ketika meninggal, maka orang yang nganternya itu diampuni. Jadi ngantar jenazah teh Pak Bu, eta pahalana gede, Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza mata ar-rajulu, ketika meninggal seorang laki-laki, min ahlil jannati, dari golongan ahli surga, kira-kira nu saleh lah ya, istahyallahu azza wa jalla, maka Allah malu an yu'adziba, untuk menyiksa, man hamalahu, orang yang menggotongnya, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengiringnya, mengantarnya, wa man shalla alaihi, dan orang yang mensolatkan atasnya. Kalau ada orang baik menurut pandangan kita sementara, ini orang baik, orang ini soleh, ya kan, bager, sok ke masjid, ya orang punya keyakinan ini jelema pasti surga lah, kira-kira gitu, kira-kira begitu. Tak, Allah itu malu, sampai Allah itu malu kalau menyiksa orang yang ngegotongnya. Kita ngegotong kerandanya itu, atau orang yang nganternya, atau orang yang mensolatkannya. Karena itu kalau ada orang yang meninggal, maka ikutlah ngegotong, nganter, jeung nyolakeun. Komo nabi kamu ngamakankeun. Ternyata aya hadisna gitu. Jadi luar biasa ya. Terus yang selanjutnya apa yang boleh kita bersegera karena disunatkan oleh Kanjeng Nabi,
yaitu yang ketiga wa tazwijul binti idza balagat, menikahkan anak perempuan ketika sudah dewasa. Jadi mun budak geus hayang kawin geura kawinkeun, ulah sok dilila-lilakeun. Itu budak teh SD kene geus hayang kawin, ya itu mah berarti kudu dipikir ulang. Berarti can dewasa. Dewasa itu ada secara tubuhnya, fisiknya, ada secara psikis, jiwanya, kejiwaannya. Jadi kalau ada anak misalkan kelihatannya dewasa karena sudah haid misalkan, tapi secara psikis kejiwaan ieu budak-budakeun kene nya can waka. Anu sok budakeun biasana bapak-bapak. Najan geus kolot ge budakeun. Naon buktina mun sare sok hayang dikelona. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, siapa orang, zawwaja menikahkan, mengawinkan, bintan, anak perempuannya, tawajjahullahu yaumal qiyamati tajal muluk. Tawajjahullahu, maka Allah akan memasangkan mahkota yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tajal muluki, dengan mahkota kerajaan. Jadi baru punya anak perempuan itu sesuatu banget gitu. Jadi kalau sampai kita mengawinkannya, merawatnya sampai menikahkannya, maka Allah akan memberikan mahkota pada hari kiamat. Ini bentuk bahwa Islam sangat berkomitmen terhadap peningkatan atau pembebasan perbudakan, juga ingin menaikkan derajat kemanusiaan perempuan. Dulu kan zaman sebelum Nabi Muhammad itu perempuan kalau punya bayi perempuan dibunuh. Kalau punya bayi perempuan dibunuh. Nah, dalam Islam punya bayi perempuan dirawat, dibesarkan, dinikahkan, luar biasa pahalanya. Bahkan punya mahkota kerajaan. Wa qada'ud daini idza wajaba. Yang keempat yang harus disegerakan adalah membayar hutang. Idza wajaba, ketika wajib bayar. Jadi mayar hutang mah kudu disegerakeun. Ulah nungguan engke. Mun duitna aya jeung mun geus waktuna mayar. Nah, eta mah sunnatnya Kangjeng Nabi parentah. Wat taubatu, dan yang kelima adalah bertaubat idza farata, ketika melakukan dosa. Jadi yang harus disegerakan yang kelima itu adalah taubat ketika berbuat dosa. Jadi dosana direncanakan apa henteu? Henteu. Jadi ngalaksanakeun dosa, tapi orang teu direncanakeun dosana geus teu heula, terus langsung taubat.
ulang rencanakeun dosa ke malam mereka tah rek dosa gitu. Nyata mah beda deui. Untung direncanakeun dosa. Tuh direncanakeun jadi rutin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, in kunna ketika kami bersama-sama, in kunna ketika kami ada bersama-sama, la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami menghitung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis, dalam pada tempat duduknya, yaqulu, Nabi mengucap, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan aku bertobat atas diriku, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha pengampun. Mi'ata marratin, 100 kali. Jadi Nabi Muhammad di deketan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Di deketan Kanjeng Nabi kena gerenyem wae, kira-kira ngawirin naon Kanjeng Nabi gitu, kira-kira gitu. Di deketan tah ku Ibnu Umar teh, ternyata Kanjeng Nabi keur ngawirin atau zikir Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, 100 kali. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Itu pemirsa. Terus